warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara merujuk dan menulis daftar rujukan. Lalu kita juga akan belajar tentang apa sih sebenarnya perbedaan antara daftar rujukan dengan daftar pustaka itu. Nah, kita masuk ke bagaimana cara menulis rujukan. Nah, cara menulis rujukan itu ada beberapa cara. Yang pertama itu ketika kita membaca referensi secara langsung. Nah, misalnya seperti ini. Kita mempunyai sebuah buku. Kita baca sebuah buku. Nah, setelah itu dari buku ini, misalnya di sini penulisnya Profesor Dr. Wahyudi Siswanto. Nah, berarti kita merujuk pendapatnya Pak Wahyudi Siswanto ini, berarti kita menuliskannya itu dari nama yang paling belakang. Jadi Siswanto, kemudian tahun, titik 2, halaman. Jadi seperti itu. Contohnya seperti ini. Saya akan mendefinisikan tentang folklore. Menurut Dananjaya, kurung buka 1997.2 halaman kurung tutup, menyebutkan bahwa folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, itu adalah cara pertama ketika nama penulis ditaruh di awal. Kalau misalnya nama penulis ditaruh di akhir, maka penulisannya pun juga akan berbeda. Misalnya seperti ini. Berarti kita menyebutkan definisinya terlebih dahulu. Folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, kurung buka, Dananjaya, tahun, titik 2, halaman, kurung tutup, baru titik. Jadi seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah membaca referensi secara tidak langsung. Maksudnya gimana? Ketika kita membaca sebuah buku, berarti membaca sebuah bukunya John Harold, bukunya Dananjaya. Tetapi saya ingin merujuk pendapatnya John Harold Brunford di bukunya Dananjaya. Berarti penulisannya seperti ini. Brunford ditulis nama terakhirnya saja, kosakata nama terakhirnya. Brunford, kurung buka, dalam Dananjaya, tahun 1997.2, halaman misalnya 20, kurung tutup, membagi folklore menjadi 3 golongan besar, yaitu folklore lisan, folklore sebagian lisan, dan folklore bukan lisan. Jadi seperti itu. Kemudian cara yang kedua itu kita tetap merujuk pendapatnya Brunford, tetapi kita membaca pendapatnya Brunford dalam buku Dananjaya yang kita baca. Misalnya Brunford, kurung buka, seperti yang dikutip oleh Dananjaya, tahun 1997.2, halaman 20, kurung tutup, membagi folklore menjadi 3 golongan besar, yaitu bla 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 bla. Jadi seperti itu. Nanti kalian ini diseragamkan saja ya, karena menulis proposal itu sesuai dengan gaya selingkungnya masing-masing suatu instansi atau lembaga, maka di SMA 3 kita seragamkan untuk cara yang kedua, yaitu misalnya Brunford dalam kurung seperti yang dikutip oleh Dananjaya, tahun 1997.2, halaman 20, kurung tutup. Kemudian pendapatnya seperti apa. Jadi kita menggunakan cara yang kedua. Oke, sudah bisa dimengerti? Nah, selanjutnya kita masuk ke menulis daftar rujukan. Bagaimana sih menulis daftar rujukan itu? Sebelum kita masuk ke menulis daftar rujukan itu caranya seperti apa, kita harus mengetahui dulu apa perbedaan antara daftar rujukan dengan daftar pustaka. Kalau daftar rujukan itu yang kita tulis memang benar-benar pendapatnya, misalnya kita membaca buku ini, berarti
pendapatnya di dalam buku ini kita tulis di dalam penelitian kita itu merupakan daftar rujukan. Pendapatnya Bapak Wahyudi Siswanto misalnya ini saya tulis di penelitian saya, berarti ini menulis daftar rujukan secara langsung. Kalau daftar pustaka itu saya misalnya saya membaca ini, kemudian dan ini, tetapi ini sebagai hasanah ilmu pengetahuan saya tentang apa yang saya jadikan penelitian, tetapi pendapatnya tidak saya kutip atau tidak saya rujuk atau tidak saya masukkan ke dalam penelitian saya. Ini namanya daftar pustaka dan ini tidak usah dimasukkan ke dalam penelitian kita nantinya, karena yang ditulis di penelitian kita nantinya itu hanyalah daftar rujukan, berarti semua referensi, semua buku yang kita rujuk pendapatnya di penelitian kita. Nah, selanjutnya bagaimana sih menulis daftar rujukan itu? Yang pertama, kalian harus mencatat ini. Ada rumusnya. Nah, titik, ta, titik, ju, titik, ko, titik 2, pen, titik. Nata, ju, ko, pen. Apa artinya? Nah, itu adalah nama. Nama. Jadi misalnya seperti ini, saya membaca buku ini, berarti saya menulisnya siapa? Siswanto, Wahyudi, titik. Ta itu tahun. Berarti di sini tahun berapa? Misalnya 2010. Kemudian titik, judul. Judulnya di sini cara menulis cerita. Titik, kota terbitnya ini di mana? Misalnya di Gramedia. Kemudian kota terbitnya misalnya di Jakarta. Kemudian titik 2, penerbitnya itu misalnya Gramedia Pustaka, titik. Nah, untuk penulisan nama tadi kan dibalik ya, nama akhir ada di awal, berarti Siswanto, Wahyudi. Setiap each word, setiap kata itu penulisannya menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan judul. Dengan judul misalnya cara menulis cerita, berarti C menggunakan kapital, M menggunakan kapital, dan cerita C di awalnya juga menggunakan kapital. Tapi di setiap awal huruf di setiap awal katanya saja. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita kali ini. Silakan subscribe, like, dan komen. See you on the next video. Bye bye.